Secara resmi pemerintah memutuskan untuk melarang penerbangan charter dari luar negeri selama masa larangan mudik 6-17 Mei 2021. Pemerintah mengimbau para pekerja migran Indonesia (PMI) untuk menunda kepulangan ke tanah air. Sementara itu, pemerintah tetap menyediakan kapal maupun bus untuk mengangkut pekerja migran Indonesia dari Malaysia di titik Kepulauan Riau atau Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Pemerintah mencatat di periode April sampai Mei, jumlah pekerja migran yang pulang ke Indonesia 49.682 orang. Sudah disetujui bahwa tidak ada lagi penerbangan charter selama masa peniadaan mudik ini. Sehingga kalau ada tenaga-tenaga kerja disarankan menunda perjalanan, tapi tetap ke Indonesia tetapi menunda. Sebelumnya, gelombang kedatangan warga negara asing WNA asal Tiongkok sejak 4 Mei yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta menjadi perbincangan halayak. Terbaru pada 8 Mei lalu tercatat ada 157 WNA Tiongkok yang kembali masuk ke Indonesia. Masyarakat mempertanyakan izin masuknya WNA Tiongkok di tengah kebijakan pelarangan mudik. Dikutip dari Kompas.com, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Johnny Ginting menyebut para WNA tersebut telah memenuhi aturan keimigrasian. Untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang izin WNA masuk ke RI di tengah lonjakan kasus COVID-19, kita tanyakan kepada Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19, Alexander Ginting. Selamat malam, Pak Alex. Selamat malam, salam sehat. Sehat. Pak Alex, ini sejak 4 Mei WNA Tiongkok berdatangan ke Indonesia. Masyarakat cemburu, kok WNA boleh masuk, mudik nggak boleh? Apa jawaban Satgas? Jadi semua tentang apa yang terjadi, semua itu ada aturannya ya. Jadi peniadaan mudik itu sesuai dengan surat edaran Satgas tentang peniadaan mudik dan pengendalian coronavirus. Kemudian juga peniadaan mudik berhubungan juga dengan surat Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021. Nah demikian juga mereka yang datang dari luar untuk WNA, ini juga sudah sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM ya nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal selama masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi artinya Menkumham juga mengeluarkan surat sesuai dengan apa yang terjadi di dalam era kita sekarang ini dalam situasi pandemi. Terus yang kedua bahwa kehadiran WNA itu bukan jalan-jalan dan bukan juga dalam rangka wisata atau cuci mata, tidak. Mereka datang itu juga dalam memenuhi Travel Corridor Arrangement (TCA) yang dalam mana itu ada kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah atau bisnis to bisnis dalam rangka menyelesaikan pekerjaan dan tugas untuk kepentingan nasional. Jadi misalnya mereka itu datang sebagai teknisi untuk menyelesaikan satu proyek, misalnya proyek pembangkit atau proyek jalan tol atau proyek-proyek strategis lainnya, termasuk juga untuk industri-industri strategis lainnya, termasuk mendukung industri farmasi dan industri-industri esensial. Dan yang kemudian yang berikut juga bahwa kehadiran mereka itu adalah semuanya itu harus sesuai dengan surat edaran nomor 8 tentang kedatangan warga negara asing. Jadi mereka itu datang, kemudian dilakukan pemeriksaan melalui 9 checkpoint, kemudian dikarantina, kemudian pemeriksaan PCR 2 kali. Kalau mereka yang bergejala atau positif, mereka harus diisolasi. Kalau gejalanya berat, mereka dirawat di rumah sakit. Jadi artinya mereka datang bukan bebas, dan kemudian justru kita berterima kasih karena kehadiran mereka itu di dalam rangka membantu dan mensukseskan berbagai program-program kita yang semuanya terjadwal. Jadi tidak boleh mundur, karena kalau mundur yang rugi adalah kita. Jadi artinya berarti terdesak ya kedatangan para TKI itu ke Indonesia? Ini menyampaikan pertanyaan masyarakat juga ini. Jadi bukan terdesak, tapi artinya mereka datang memang sesuai dengan timeline dari proyek yang mereka terlibat. Jadi proyek itu tidak semuanya di Jawa, tapi ada juga di daerah. Tapi apa yang dilaksanakan oleh Satgas melalui kantor kesehatan pelabuhan adalah tetap melakukan filtrasi, tetap melakukan pengamatan, dan kemudian sampel-sampel yang diperiksa juga dilakukan pemeriksaan genome sequencing. Jadi artinya kita tidak pernah lengah, tidak pernah mau kelolosan, dan tetap bekerja sama
supaya ini bisa diatur. Tapi tidak tertutup kemungkinan dari berbagai kedatangan-kedatangan ini juga bisa dilepas kendali. Tapi kita punya instrumen lain, bahwa mereka juga nanti akan pergi ke daerah tujuannya masing-masing. Di tempat daerah tujuannya masing-masing itu ada PPKM skala mikro, kalau dia di desa ataupun di kelurahan. Artinya ada penguncian-penguncian juga kalau misalnya terjadi kenaikan kasus. Tapi yang jelas memang untuk saat ini di daerah Asia, khususnya Asia Selatan dan Asia Tenggara, terjadi kenaikan kasus. Kenaikan kasus itu tidak terlepas dari apa yang kejadian di India. Dan kemudian kenaikan ini juga memberikan dampak. Karena tidak hanya WNA saja yang datang dari luar, termasuk warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, bekerja di negara-negara lain. Ini juga pulang. Dan mereka juga seharusnya mengikuti jalur resmi. Dengan mengikuti jalur resmi, mereka seharusnya mengikuti juga karantina, proses karantina. Seperti kita lihat Alex, minggu lalu lantas di Surabaya, bagaimana kita memastikan semua pintu masuk tidak membawa COVID, kasus impor, kalau tadi yang Anda jelaskan itu? Jadi Satgas ini tidak hanya unsur kesehatan, tidak hanya unsur Kementerian Dalam Negeri. Dia juga melibatkan perhubungan laut, perhubungan udara, kemudian juga perhubungan darat, dan semua sektor, semua kementerian harus terlibat. Jadi perbatasan-perbatasan yang penting secara resmi itu memang sudah dikawal. Tetapi banyak juga perbatasan-perbatasan yang mungkin luput dari pengamatan. Tapi oleh karena itu memang semua ini harus memerlukan kerjasama dari pemerintah dan masyarakat. Khususnya PPKM skala mikro yang berbasis di desa dan di berbasis kelurahan. Oleh itu kita minta kepada seluruh masyarakat yang berada di desa dan berada di kelurahan, kalau ada pendatang baru yang tidak jelas asal-usulnya, dilaporkan untuk dilakukan kontak tracing. Gunanya untuk menyelamatkan RT tersebut, RW tersebut, ataupun desa tersebut. Jadi bisa saja ada yang lolos tanpa pengetahuan pemerintah, tanpa pengetahuan aparat yang bertugas, dan kemudian dia datang ke desa tersebut. Ya boleh saja, misalnya dia datang ke Kabanjahe misalnya, tanpa melalui jalur resmi. Ya desa di situ harus bisa melihat, oh ini ada orang baru. Kalau ada orang baru, ya harus melakukan proses kontak tracing. Kalau misalnya positif, dia masuk zona isolasi. Dan itu sudah diatur di instruksi Mendagri tentang PPKM skala mikro. Artinya dengan kedatangan dari TKA selama itu jalur resmi, kita bisa meminimalisir situasi terburuk ya. Karena Menko bilang kedatangan pekerja migran itu di 5 provinsi naik. Nah ini apakah memang karena datang dari jalur non resmi maksudnya Pak Alex? Jadi pekerja migran itu kan datang dalam jumlah yang meningkat signifikan. Terjadi eskalasi menjelang libur panjang, hari raya keagamaan. Dan mereka datang berbondong-bondong dari negara, misalnya negara Malaysia, ataupun Sarawak, ataupun dari daerah Asia Tenggara lainnya. Tentu kita lihat bahwa di sana pun terjadi eskalasi kasus. Oleh karena itu, mereka bisa saja mendapatkan virus ini di tengah jalan, bisa juga pada saat mereka tiba masih dalam masa inkubasi. Sehingga kendati pun mereka sudah melalui jalur karantina 5 hari dan dinyatakan negatif, bisa saja dalam keadaan tersebut belum ada gejala, tetapi mereka tetap dalam pengamatan sampai 14 hari kemudian di tempat tujuan. Sehingga memang fungsi-fungsi pengawasan, pengendalian, dan kemudian pengamatan di desa, di kelurahan, kita memerlukan strong leadership. Jadi oleh karena itu kepala desa, lurah harus benar-benar bisa mengawasi anggotanya. Sehingga dengan demikian dia tahu bahwa RT ini hijau, RW ini hijau. Kemudian di RT sini ada pendatang, status belum jelas. Bila kontak tracing ternyata positif, maka dia bisa zonasi kuning, oranye, atau merah. Ini juga nanti yang membatasi untuk mereka jangan semua ke mall. Yang boleh ke mall itu ya zonasi hijau saja gitu. Siap. Terima kasih Pak Alex. Tadi sudah dijelaskan saudara kedatangan dari WNA Tiongkok ini juga termasuk karena kepentingan nasional. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam Pak Alex. Sehat selalu.